Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi dengan kami di acara podcast. Izin kami membacakan dulu terkait podcast. Ya, di sini adalah Dewan Pimpinan Pusat PMPR terkait penentuan kebijakan terkait jabatan eselon 2 Kota Bandung yang sekarang lagi hangat diperbincangkan. Mungkin nanti kita akan dengarkan bagaimana acara ini yang digagas oleh PNPR Indonesia. Di sini kebetulan ada Pak Sekjen, Saudara Anggi Darmawan. Mangga Pak Anggi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Ya, oke. Terima kasih kepada Wak Ugun selaku bidang media dari DPP LSM PMPR Indonesia. Alhamdulillah, Wak, kita bisa bertemu kembali dengan suasana yang cukup syahdu di hari ini ya. Jadi saya selaku Sekjen DPP LSM PMPR Indonesia, Wak Ugun. Jadi hari ini kami dari DPP LSM PMPR Indonesia, seperti tadi yang telah Wak Ugun katakan, bahwa hari ini kami akan membahas tentang meritokrasi eselon 2 di Kota Bandung. Hal ini harus menjadi sebuah perhatian besar bagi publik Kota Bandung. Kenapa? Karena dengan penentuan kepala dinas, penentuan kabid, penentuan camat, penentuan lurah, hingga penentuan yang paling tinggi sekda, itu nanti akan berdampak pada pelayanan masyarakat 5 tahun ke depan. Jadi bagaimana Pak Wali Kota terpilih, Pak Farhan, bisa menahkodai Kota Bandung ini dengan lancar tanpa adanya kebocoran di kapal yang berlayar. Karena kita tahu, membaca secara historical magic, bahwa Kota Bandung dari mulai 2014 sering terjadi kebocoran-kebocoran di kapal yang berlayar. Sehingga kasus-kasus kemarin, Wak Ugun, yang terjadi di Kota Bandung, itu dikarenakan kebocoran-kebocoran di lambung kapal. Kebocoran-kebocoran di lambung kapal. Dan itu selain membawa dampak terhadap turunnya pelayanan publik, juga menjadi terdegradasinya kualitas pelayanan publik di Kota Bandung. Kita tidak usah sebut terkait permasalahannya apa, itu sudah menjadi konsumsi umum. Nah, hari ini kami dari DPP LSM PMPRI perlu Wak Ugun ketahui bahwa hari ini, Wak Ugun, ya, hari ini kami dari DPP LSM PMPR Indonesia bertanggung jawab secara penuh, ya. Saya selaku sekjennya bertanggung jawab secara penuh, meminta kepada Pak Farhan selaku Wali Kota Bandung untuk melakukan panitia seleksi yang diharapkan hal ini menjadi objektivitas penilaian atau meritokrasi menjadi suatu pilihan yang utama dengan membentuk panitia seleksi untuk mengisi jabatan eselon 2 di Kota Bandung. Kenapa hari ini tema ini saya angkat, ya, bahwa LSM PMPR Indonesia mendesak Wali Kota Bandung jaga integritas Kota Bandung. Itu tema utamanya, ya. Jadi tema utamanya bukan tentang perguliran siapa kemana, lalu siapa kemana, tidak. Tetapi bagaimana kita menjaga integritas Kota Bandung. Karena perjalanan pemerintahan Kota Bandung dari 2025 sampai dengan 2029 ke depan, itu ditentukan dari bagian-bagian lumbung kapal yang tidak terkena bocor. Sehingga integritas terbentuk dan menjadikan sebuah keselamatan bagi seluruh rakyat Kota Bandung. Itu, Pak. Jadi, nah, hari ini kita berpandangan dari DPP LSM PMPR Indonesia bahwa Wali Kota Bandung perlu membentuk panitia seleksi, pansel, ya, perlu membentuk pansel. Kenapa? Karena diharapkan dengan dibentuknya pansel ini, objektivitas penilaian atau meritokrasi menjadi suatu pilihan yang utama dengan membentuk panitia seleksi untuk mengisi jabatan eselon 2 di Kota Bandung. Wah, tahu nggak kenapa saya
hari ini mengangkat tentang objektivitas dan menjaga integritas Kota Bandung. Tahu nggak Pak kenapa? Begini Bang Anggi ya, mungkin saya juga sedikit tahu, tapi banyak yang tidak tahu Bang Anggi. Cuman saya yang tertarik tadi ada bahasa kapal yang selama ini jadi alasannya kapal, kebocoran kapal gitu ya. Kan kebocoran kapal teh kalau dina siloka Nabi Nuh mah aya beurit. Siap. Cik, kawan Bang Anggi kumaha ya. Tapi jujur aja, saya ingin tahu apa dasarnya BNPR Indonesia mengangkat tema ini. Oke. Gitu kan? Ini yang perlu kita jelaskan supaya tidak jadi fitnah. Saya juga sepakat dengan Pak Anggi bahwa Bandung utama pemerintahan bebas dari pejabat korup. Imat di abdi, bangga. Oke. Logika implementasi dari kapal Nabi Nuh sangat menarik, Wah. Jadi kita angkat kisah dulu ya. Dulu ketika Nabi Nuh sebagai nabi dan rasul diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan hewan-hewan sebagai keberlangsungan hidup umat yang akan datang, juga menjaga kestabilan alam. Nah, dalam kisah tersebut ya, bahwa hancurnya kapal Nabi Nuh ya, atau terdapat bolong-bolong di kapal Nabi Nuh itu disebabkan oleh tikus. Saya sepakat dengan hal itu. Lahirnya tikus di situ ya, dari mana, Wak? Tahu dari mana, Wak? Ya. Bisa jadi dari bibit penyakit atau apa gitunya? Dari bibit penyakit atau apa, Wak? Nah, banyak gitu ya, banyak faktornya. Tikus itu lahir dari ekor babi, Wak. Oh iya. Sedangkan babi itu yang diharamkan oleh Islam. Itu dalam cerita kisah Nabi Nuh, ya kan? Dan hari ini jangan sampai ekor babi yang menyebabkan terpuruknya birokrasi ya, itu menjadi pengganggu terhadap kapal berlayarnya pemerintah Kota Bandung. Dalam hal ini kami DPP LSM PMPR Indonesia tidak akan aktif di dalam mengurus pemerintah Kota Bandung. Tidak, karena kami bukan bagiannya. Kami sebagai kontrol sosial, juga kami sebagai pemberi sumbangsi saran. Ya, yang namanya seorang pemimpin itu selain membutuhkan suara rakyat pada saat pilkada, juga harus mendengarkan apa yang diceritakan oleh rakyat. Betul. Karena hakikatnya pemimpin yang menduduki suatu jabatan di dalam jabatan ranah birokrasi itu adalah keterwakilan dari rakyat itu, Pak. Ya. Melayani masyarakat. Melayani masyarakat, Pak. Contoh, misalkan UA adalah wali kota Las Vegas, ya. Sebetulnya UA memegang seluruh kepentingan masyarakat Las Vegas. Itu. Maka segala bentuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Las Vegas itu harus UA implementasikan dalam bentuk pulpen dan pemikiran UA. Gitu. Jadi jangan sampai pulpen dan pemikiran UA tidak merepresentasikan keinginan dari masyarakat tersebut, tetapi merepresentasikan keinginan dari sekelompok dan kepentingan kelompok yang tidak bertanggung jawab. Itu. Maka hari ini kita berdiri di sini, Wak, mengadakan podcast di sini, mengingatkan kembali. Ya, saya bacakan bahwa dalam aturan berbirokrasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian serta dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023. Nah, bahwa ketika kita baca di sini ada Grand Design Reformasi Birokrasi. Artinya apa? Setiap birokrasi yang diberikan tanggung jawab tidak hanya menggugurkan tugas, dia masuk kerja jam 7, pulang kerja jam 4, tidak. Tapi bagaimana pemikiran tindakannya menjadi penyelamat bagi orang yang diurusnya. Bagaimana kepentingan yang dia pangku menjadi kepentingan masyarakat yang dibutuhkan. Gitu. Makanya saya meminta kepada Wali Kota Bandung, dalam hal ini Pak Farhan, untuk membentuk pansel pemilihan eselon 2. Dan kami DPP PMPR Indonesia siap menjadi garda terdepan untuk menjadi pengawasan eksternal. Gitu. Nggak usah digaji, nggak usah. Gitu. Ya, karena keberlangsungan hajat hidup orang banyak, Pak. Ya tadi yang saya katakan, ketika amanah ini diberikan
kepada misalkan ya lambung kapal itu kan terbagi menjadi beberapa bagian. Betul. Ada depan, ada samping kiri, samping kanan dan belakang. Ya, oke, depannya gaya, samping kiri kanan gaya, belakang gaya. Tapi yang diamanahi lambung paling dasar itu tidak gaya, nggak baik, ya. Betul. Historinya jelek, ya, keinginannya tidak sempurna, tidak berbasis kepada kedaulatan rakyat, maka tunggulah kebocoran. Ya, walaupun yang dibawanya banyak, kepentingannya juga kepentingan rakyat, tapi ada satu yang menanggung jawab di lambung kapal yang tidak kompeten dan juga tidak tidak bertanggung jawab, maka tunggulah kebocoran itu. Ya, jadi jangan sampai kebocoran ini yang sudah terjadi dari 2014 last week ke belakang terjadi kembali di 2025 ke depan. Ya, maka langkahnya apa? Langkahnya kepada Pak Wali Kota bentuklah pansel, ya. Walaupun pada dasarnya ini semua penentuan pejabat eselon 2 itu adalah hak prerogatif wali kota. Saya sepakat dengan hal Sebagai itu. owner ya, wali Ya, kota ya. saya sepakat karena untuk mendukung integritas dan kinerja mempermudah wali kota. Saya sangat sepakat dan sangat mendukung. Tetapi untuk menjaga kebocoran-kebocoran ini, untuk melindungi integritas Pak Farhan, untuk melindungi integritas Kota Bandung, supaya tetap kepercayaan publik tinggi kepada pemerintah, maka bentuklah pansel. Itu. Nah, kemudian alangkah baiknya, Wak, Wali Kota Bandung meminta ke BKPSDM dalam hal ini, ya, kemudian ke Bapelitbang bersama BPS Kota Bandung untuk melakukan survei terlebih dahulu terhadap masyarakat. Misalkan dinas-dinas di Kota Bandung itu ada berapa, ya? Lakukanlah survei terkait pelayanan publik 5 tahun ke belakang terhadap masyarakat seperti apa. Itu akan menjadi acuan Pak Farhan secara objektivitas, gitu, berdasarkan data kredibel di lapangan. Jadi datanya bukan kualitatif tidak, tapi datanya kuantitatif. Lain ecek, Gitu, ya. Keluarkanlah kebijakan itu sebelum membentuk. Jadi menjadi dasar pertimbangan bahwa Pak Farhan bekerjasama memerintahkan BKPSDM, kemudian Bapelitbang dengan BPS Kota Bandung. Sok ngarembug semuanya, lakukan survei terlebih dahulu. Saya yakin masyarakat akan merespon. Nah, satu contoh bagaimana pelayanan di bidang kesehatan hari ini di Kota Bandung. Bagaimana pelayanan pendidikan hari ini di Kota Bandung. Bagaimana pelayanan administrasi kependudukan hari ini di Kota Bandung. Bagaimana pelayanan ketertiban umum hari ini di Kota Bandung. Tapi dua, Pak. Gimana? Mang Andri, jadi kalau wali kota itu punya target satu hari itu dua, kemacetan dan sampah. Oke. Nah, terus lagi saya tadi tertarik ya dengan Pak Anggi mengatakan tas si buntut-buntut babi teh RGT-nya ulah jadi berit Ya. untuk menyiapkan generasi yang akan datang. Sama dengan bagaimana Prabowo dengan emasnya, tahun emas pemuda itu pertama. Terus tadi juga dengan adanya tim seleksi, saya juga berpikir bagusnya Pak Farhan dan Pak Erwin dengan Bandung utamanya tidak terbebani dengan persoalan-persoalan masa lalu sebetulnya. Artinya butuh para pejabat-pejabat yang clear hari ini. Mungkin dengan tim tadi. Nah, sekarang bagaimana cara pengawasan tim? Kan ini akan melibatkan tim seleksi dari akademisi misalnya. Nah, bagaimana cara mengawasi tim itu, Pak Anggi? Oke. Jadi begini, pandangan saya selaku Sekjen DPP LSM PMPR Indonesia yang turut memperhatikan perkembangan dan inovasi-inovasi di Kota Bandung. Hari ini Kota Bandung sudah menjadi pilot project di Jawa Barat. Siapa orang di Jawa Barat yang nggak tahu Kota Kembang? Siapa orang di Jawa Barat yang tak mau untuk mengunjungi Kota Kembang? Siapa orang di Jawa Barat yang tidak bangga ketika dia sudah pulang dari Bandung? Ya. Salah satu contoh misalkan orang Sumedang pedalaman, orang Tasik pedalaman, orang Ciamis pedalaman, gitu kan, pedesaan. Tambah lagi, Pak Anggi, pedesaan. siapa yang nggak tahu Farhan itu kan mantan artis terkenal. Ya. Betul, Pak Farhan mantan artis terkenal. Jadi ketika misalkan orang sudah pulang dari Bandung, walaupun hanya sekedar wisata, dia ada kebanggaan tersendiri loh, ya. Sama kayak dia baru pulang dari Singapura, sama kayak dia baru pulang dari mana, gitu. Jadi ketika contoh saya ketika pulang ke desa saya ditanya sama teman saya, kemarin kemana? Nggak ada, habis pulang dari Bandung, wih gaya, ya kan? Nah, maka statement Bandung gaya ini jangan dirusak oleh birokrasi-birokrasi yang tidak bertanggung jawab, oleh oknum-oknum birokrasi yang tidak bertanggung jawab. Maka saya rasa simpel,
hari ini ketika Pak Farhan sudah sukses membentuk pasukannya di eselon 2 ya, untuk mensukseskan menjadi Bandung yang lebih baiklah ke depannya gitu di bawah nahkoda Pak Farhan ya, bahwa hanya ada 4 permasalahan. Satu, permasalahan tentang sampah yang harus diselesaikan oleh Pak Farhan. Kedua, permasalahan tentang kemacetan yang harus diselesaikan oleh Pak Farhan. Tiga, permasalahan PKL yang harus diselesaikan oleh Pak Farhan. Dan keempat adalah permasalahan pelayanan yang belum maksimal yang harus diselesaikan oleh Pak Farhan. Jadi di kota Bandung ini jangan membahas bagaimana orang mencari duit. Karena orang ke Bandung ini udah kreatif ya. Betul. Cilok wae bisa jadi mahal di Bandung mah. Magot wae jadi bolu. Magot wae jadi bolu gitu. Susu wae jadi bolu gitu kan. Jadi kalau bercerita tentang kemajuan ekonomi di Kota Bandung sudah maju tentang ekonominya. Ya. PAD Kota Bandung sangat gede. Sangat besar sekali. Triliunan sekali ya. Bahkan ada cerita seperti ini. Izin Pak, target pendapatan Kota Bandung itu 3 triliun misalkan. Padahal bukan target, itu udah tercapai. Ya, udah tercapai 3 triliun bukan target, disampaikannya 2,5 T gitu kan. Itulah. Itu. Jadi hal itu yang harus memang menjadi probabilitas yang diperhatikan dan diminimalisir probabilitasnya itu oleh Pak Farhan. Ya. Jadi jangan sampai kebijakan-kebijakan nanti yang sudah on the track salah gara-gara lambung kapalnya diberikan tanggung jawab kepada orang yang salah. Kalaupun ada lambung kapal tidak sesuai kapasitas, kecil gitunya. Betul. Kuruna gede tehnya kapasitasnya ya gitu. Ya itu. Makanya saya rasa dengan membentuk panitia seleksi dari kaum akademisi, dari tokoh masyarakat Kota Bandung, itu akan menjadikan objektivitas yang lebih tepat sasaran menurut saya. Terlepas nanti di akhir Pak Farhan memilih siapa, itu hak prerogatif beliau ya. Tetapi dengan uji kredibilitas melalui panitia seleksi ini akan memunculkan orang-orang yang memang kredibel di bidangnya. Apalagi ya sebelumnya kan Pak Farhan sebelum pelantikan ya, emang di luar konteks pernah datang ke KPK minta konsultasi karena dia sangat jengah, sangat resah melihat kasus korupsi bertubi-tubi ya di Kota Bandung. Itu mungkin Pak Farhan juga ingat ke situ mungkin ya, makanya juga ada kewajiban untuk menyiapkan pendampingnya ya. Langkah Pak Farhan mengunjungi Gedung Merah Putih di Jalan Kuningan, gedung KPK di Jalan Kuningan, itu saya rasa sudah tepat. Sudah tepat ya. Sudah tepat. Jadi ketika Pak Farhan mengunjungi Jalan Kuningan untuk meminta pengawasan secara intens terhadap kejadian-kejadian di Kota Bandung supaya tidak terjadi lagi, itu sudah tepat. Tetapi langkah itu jangan sampai terputus gara-gara Pak Farhan tidak bisa menentukan penentuan pejabat eselon 2 dengan nilai objektivitas. Tapi gini Pak Anggi, tidak boleh terputus, itu sudah saya takutkan sebagai pencitraan atau sebagai bentuk intimidasi. Oke. Gimana nih? Ketika misalkan dikatakan Pak Farhan waktu itu datang ke KPK meminta pengawasan untuk pencitraan, itu sebetulnya bisa menjadi 2 hal. Untuk pensiunan ASN bisa menjadi 2 hal. Satu, kalau panitia seleksi ini dijadikan oleh Pak Farhan ya sebagai bentuk komitmen untuk menghindari KKN, maka saya rasa perginya Pak Farhan ke KPK itu sebagai barang serius. Seriusnya? Barang serius. Ya. Tidak pencitraan. Tidak pencitraan. Oke, saya ulangi. Ketika Pak Farhan kemarin datang ke KPK, jadi ada 2 jawaban. 1 barang serius, 2 barang dagangan. Barang dagangan. Ya. Kalau barang serius, ketika Pak Farhan kemarin pergi ke KPK meminta monitoring pengawasan yang lebih intens terhadap Kota Bandung supaya terhindar dari korupsi lagi, dari kasus korupsi, itu digambarkan salah satunya dengan penentuan eselon 2 hari ini. Kalau misalkan Pak Farhan penentukan eselon 2 hari ini tidak berdasarkan subjektivitas, tetapi mengacu pada objektivitas, maka yang Pak Farhan berangkat kemarin ke KPK itu barang mahal. Barang mahal. Ya. Tetapi kalau hari ini tidak dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan itu barang mahal, saya nyatakan itu barang jualan. Ya. Untuk menentukan bahwa punten ya, beberapa birokrasi yang mungkin bisa diindikasikan terlibat penyimpangan misalnya, itu kan tidak harus menunggu vonis. Gini aja, 3 hari ke belakang, saya me-WA 5 orang kabid, 2 orang kadis. Lucu tuh, 2 anak kadis ngabales ke orang.
Tapi Kabin 5 tengah balas ke orang. Tapi memang candi blok kan? Teu candi blok. Candi Padahal blok, anu ditanyakan ke orang tentang perizinan. Perizinan, betul. Bukan menanyakan tentang hal di luar kepentingan birokrasi. Dua kadis itu kooperatif menjawab. Ya, saya rasa, saya tidak akan sebutkan kadis mana ya. Nah, saya rasa pelayanan sekecil ini, hari ini, kami PMPR bersurat melalui WA. Dibalas oleh Pak Kadis tersebut melalui WA dan ditandatangan elektronik, kemudian berlogo Pemkot Bandung. Saya nyatakan pelayanannya sangat bagus. Tapi ketika ada bahasa, kenapa PMPR bersuratnya lewat elektronik? Ya, kenapa nggak datang aja ke dinas ngobrol sama saya? Goblok, akhirnya zaman canggih. Zaman canggih, betul. Kenapa pelayanan masyarakat harus berlibat-libat dan berbelit-belit? Bahkan kan kita pernah mendengar statement Pak Jokowi waktu 2023 tentang investasi di daerah, ya. Saya instruksikan kepada para bupati wali kota, jangan menghambat investasi. Kamu jangan jadi raja kecil di wilayah kamu masing-masing. Kalau ada yang seperti itu saya tabrak. Kenapa? Karena terhambatnya birokrasi di Indonesia hari ini karena egosentris masing-masing. Gitu. Tapi masih mending ya, masih ada jawaban dari Kadis ya. Gimana kalau kejadian kan banyak. Di WA diblokir. Nah, di dongkapan nyumput. Berarti kudu di demo berarti ya temannya. Ketika ada pejabat publik yang di WA tidak ngebalas, didatangan tidak menemui, saya pertanyakan, Anda lagi menyembunyikan jabatan, apalagi mempertanggungjawabkan jabatan? Kalau misalkan Anda tidak mau maksimal dalam melayani pelayanan publik, ya mundur. Negara nggak butuh orang seperti itu. Atau lagi mempertanggungjawabkan jabatan. Ya, tahu tak? Kurang lebih seperti itu. Ya. Maka kembali lagi kepada topik utama hari ini, kita duduk di sini untuk mendukung kepada ya, Pak Wali, upgrading birokrasi di Kota Bandung, dan kita mendukung. Jadi gini, kalau misalkan pemerintahan di Kota Bandung itu baik, kemudian akselerasinya juga baik, kami bangga loh sebagai rakyat Bandung. Ya, kami bangga sebagai masyarakat Kota Bandung. Ridho dipimpin para hantrinya. Ridho dipimpin seperti itu. Gitu. Dan boleh dikoreksi, apakah yang saya sarankan ini menyimpang apa tidak? Gitu. Kan yang saya sarankan bahwa diharapkan objektivitas penilaian atau meritokrasi menjadi suatu pilihan yang utama dengan membentuk panitia seleksi untuk mengisi jabatan eselon 2 Kota Bandung. Panitiana kumaha paparhan. Iya. Panitiana kumaha tokoh-tokoh Kota Bandung, silakan minta sarannya gitu. Tetapi tracknya, jalannya, saya rasa lebih baik seperti itu. Akademisnya mangganya, akademisi banyak, silakan. Gitu. Selain penilaian dari Kemendagri dan lain sebagainya, tetapi kepuasan publik juga, intensitas penilaian publik juga harus dinilai. Nah sekarang gini, Pangi, apa ada pernyataan sikap dari PNPR yang akan disampaikan? Ya, pernyataan sikap dari kami dari DPP LSM PMP Indonesia hari ini bahwa kami ya DPP LSM PMP Indonesia mendesak Wali Kota Bandung jaga integritas Kota Bandung, itu saja. Itu saja. Jaga integritas Kota Bandung. Segitu saja ya. Okay. Silakan diterjemahkan saja oleh para pemangku kebijakan. Jaga integritas Kota Bandung. Saya sampaikan juga kepada Pak Wali Kota, saya sampaikan juga kepada Ketua DPRD Kota Bandung gitu ya. Dan sampaikan juga kepada para birokrasi Kota Bandung, jaga integritas Kota Bandung. Betul. Itu. Jadi jangan sampai kekhawatiran yang sifatnya sudah diiklankan oleh Pak Farhan, tetapi hanya sebatas intermedio semata, tanpa aksi dan akselerasi yang nyata. Saya bilang tadi ya, kalau misalkan waktu itu dia berangkat ke KPK dengan meminta KPK untuk monitoring Kota Bandung supaya tidak terjadi kasus korupsi lagi, ya. Kalau misalkan track record setelah itu dia melakukan hal-hal yang sesuai dengan tracknya, saya jadikan itu barang mahal. Tetapi kalau tidak sesuai itu barang jualan aja yang kemarin datang ya. Itu jadi kenapa Pak Andri mengatakan barang jualan tidak mungkin seperti yang lainnya, pencitraan misalnya? Enggak, kenapa barang jualan? Karena kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Dan hari ini terjadi loh, ya. Terjadi ya. Ini saya tidak bercerita tentang Kota Bandung ya. Di apa itu? Lemburna Cepot teh. Di Pawayangan teh Manggahang, Ciparai. Lain. Naon di sih? Pawayangan. Di Tumaritis ya. Siap. Di Tumaritis ya. Di kota Tumaritis itu hari ini sudah menurut asistennya Cepot laporan ke saya ya, di Tumaritis
itu ada 7 orang lurah Tumaritis, Ya. kemudian kurang lebih 5 orang camat Tumaritis, kemudian kurang lebih 12 orang kadis Tumaritis, ya itu sudah menyetorkan singkong dan keju. Singkong dan keju. Iya, untuk dipasak menjadi singkong keju. Apakah itu mungkin kemarin menjelang Idul Fitri atau untuk hajatan apa gitu tuh sampai ada singkong keju? Ya, gimana? infonya di Tumaritis Si Tumaritis. ramenya pas puasa. Oh. Judulnya untuk bukber gitu. Oh, jadi ya kita bercerita Tumaritis, ya. Tumaritis. Nah. Jadi itu datanya A1 loh. Betul. Ya. Ada beberapa lurah Tumaritis yang sudah setor singkong sama setor keju, juga beberapa camat Tumaritis yang sudah setor singkong sama keju. Ngeri. Lurah yang ingin jadi camat Tumaritis, kemudian camat yang ingin jadi kadis Tumaritis, itulah kurang lebih seperti Jadi itu. mau tambah sulam di Tumaritis sebenarnya? Ya, mau tambah sulam. Jadi jangan sampai Kota Bandung seperti Tumaritis. Itulah, ya. Walaupun dalam cerita ini saya rasa bisa menjadi diambil faedahnya, tetapi saya juga tidak mutlak apa yang kita katakan hari ini benar, ya. Tidak. Kami juga meminta saran, pendapat dan masukan dari tokoh-tokoh Kota Bandung, kemudian dari birokrasi yang mau memberi saran kepada kita, welcome ya, kita ngobrol bersama gitu. Itu. Jadi jangan sampai kisah ini menjadi kenyataan. Betul, itu yang saya betul. takutkan gitu. Betul. Ya kalau nyata-nyata sedikit mah nggak apa-apa. Anggap aja itu setengah mimpi setengah bangun. Gitu. Setengah bangun. Gitu ya. Itu Wak. Ya. Jadi hari ini saya bertanggung jawab penuh. Saya Anggi Dermawan, MPD, Sekjen DPP SMPP Indonesia, bertanggung jawab penuh terhadap podcast hari ini, gitu ya. Ya, karena tujuannya saya sudah sampaikan tadi bahwa DPP SMPP Indonesia ingin wali kota Bandung jaga integritas kota Bandung. Itu aja. Itu aja. Jadi adapun hal-hal lain dan sebagainya itu kebijakan wali kota ya silahkan. Kami nggak akan ikut campur karena kami tahu diri gitu. Siap. Tetapi jangan sampai tahu diri kami menjadikan suatu degradasi moral dan mental gitu ya. Karena begini, saya mau tanya, yang disebut dengan terorisme paling jahat di dunia apa? Pendapat Wak Ugun, terorisme paling jahat di dunia apa? Kalau saya melihat dari masyarakat ya. Enggak, jawabannya satu aja, terorisme paling jahat di dunia apa? Hoak. Hah? Hoak. Oke, gini. Saya menghargai jawaban Pak Ugun bahwa terorisme paling jahat adalah hoak. Saya membaca buku Akar Kekerasan, judulnya Akar Kekerasan, karya Arvid Stein, ya, yang buatnya orang Yunani. Ya. Yang disebut dengan terorisme paling jahat di muka bumi ini, terorisme itu tujuan dari terorisme, ya, untuk menciptakan kegaduhan di masyarakat dan ketidakstabilan pemerintah serta politik. Itu kan tujuannya, ya. Terorisme itu mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketentraman masyarakat serta hajat hidup orang banyak serta mengganggu stabilitas politik, keamanan dan negara. Kalau bom mah caranya ya. Ya, itu kan terorisme ya. Wah, tadi katanya dengan hoak. hoak. Tapi dalam buku Akar Kekerasan karya Arvid Stein, akar kekerasan bahwa terorisme paling jahat di muka bumi ini adalah korupsi. Koruptor dengan tindak pidananya korupsi adalah kejahatan terorisme. Kenapa? Satu, mengganggu hajat hidup orang banyak. Dua, mengganggu stabilitas pemerintahan. Tiga, mengganggu kenyamanan dan keamanan negara. Kenapa saya sebutkan mengganggu kenyamanan dan keamanan negara? Contoh, ketika anggaran negara dikorupsi, maka ketahanan negara berkurang. Yang tadinya negara mengimplementasikan uang untuk ketahanan negara, ketahanan bangsa, hari ini dikorupsi, maka itu mengganggu stabilitas negara. Jadi korupsi itu bukan ciri salah satu kelompok agama, bukan ya? Tidak harus ya. Bukan. Jadi terorisme hari ini sudah menjadi paradigma statement. Kenapa saya bahasakan paradigma statement? Karena orang teroris itu adalah orang yang angkat senjata, bawa AK-47, bawa bom, tembak sana sini, bunuh orang sana sini, ya, itu. Tidak seperti itu. Tetapi terorisme hari ini adalah orang yang melakukan pengerusakan dan penggangguan terhadap hajat hidup orang banyak, serta terorisme hari ini yang merugikan dan menggagalkan keinginan negara. Maka korupsi bagian dari terorisme. Itu pandangan saya ya. Tapi saya mengalami, Pak Anggi ya, punten. Karena begini, salah satu contoh,
Misalkan ada dana bantuan langsung tunai BLT Betul. digunting, dikorupsi, maka BLT tersebut mengganggu hajat hidup orang banyak, mengganggu tujuan negara, mengganggu kepentingan bangsa. Apakah itu nggak disebut teroris? Saya sebut itu teroris dan tindakannya jadi terorisme. Gitu. Maka yang tadi saya katakan meminta juga kepada DPRD sebagai wakil rakyat untuk memonitoring pemilihan eselon 2 di Kota Bandung. Rotasi-mutasi ya. Rotasi-mutasi itu, ya. Walaupun pada dasarnya ini memang adalah hak prerogatifnya wali kota. Walaupun ini kan kita minta lembaga dewannya ya yang mengawasi ya, bukan personnya kan? Bukan personnya, kita kepada lembaganya. Karena begini, Dewan Perwakilan Rakyat duduk di gedung Dewan itu sebagai mata, telinga, mulut rakyat. Betul. Ya, kan nggak mungkin rakyat Kota Bandung dari ujung Bandung Timur sampai dengan ujung Bandung Barat, ya, Kota Bandung, ya, datang ke Pemkot menyuarakan keinginan, kan nggak mungkin. Saya takutnya gini, mengawasi dewan sebagai yang disebutkan tadi lembur tumalitis, bisi menang, singkong dan keju. Ya itu mah urusan mereka. Urusan mereka. Nah, Jadi tapi lembaganya dewan aja ya. Ya, cuman kami juga meminta kepada dewan untuk menjaga integritasnya. Betul. Itu Supaya tidak main-main dengan singkong dan keju ya. supaya tidak main-main dan singkong dan keju. Karena tahu hewan apa yang suka makan singkong. Bagong, babi, Iya, babi, bagong kan? Ya, kalau babi bagong pasti lompatan digedeg, nggak susah gitu. Di sini disebut bagong ya. Iya, karena kan kia mah mungkin ngadu bagong, ngadu babi tadi gedeg. Ya, Maka benar. nu geus jadi bagong jeung babi anu di paraban singkong, eta bakal digedeg, nggak susah gitu. Tapi sekarang mah ada identik, bagong baju oren. Tadi adukeun Pak digedeg. Bagong di bajuan oren di kurungan. Di kurungan, itu nggak diadukan. Nggak diadukan. Ya itulah Wak. Jadi kehadiran hari ini DPP LSMPP Indonesia itu meminta kepada Wali Kota Bandung untuk menjaga integritas. Itu saja. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Siap. Hatur nuhun warga Bandung nembe tos mengusik ya, atau mempertanyakan dasar apa melakukan podcast di sini. Begitu. Artinya kenapa sih PNPR ngayakeun podcast di gerbang? Ada apa? Entong naroskeun. Eta mah japri we gitu ya. Nah, jadi hatur nuhun. Mungkin Pak Anggi ke DPR jadi sekarang. Cukup aja lah. Oh cukup. Alhamdulillah pada saat ini dengan Pak Anggi tadi beberapa pesan disampaikan. Ini niat baik daripada PNPR terhadap pembangunan Kota Bandung, bagaimana Kota Bandung ke depan. Juga ini dalam bentuk kasih sayang sebetulnya kepada wali kota supaya wali kota menjadi barang mahal, bukan barang jualan. Begitu. Mangga, sampurasun. Rampe.